Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ilmana akan mempresentasikan PTT 1 sampai 4. PTT 1 praktek proses manufaktur mesin bubut. Bubut proses bertingkat. Maksud dan tujuan: 1. Membuat rata, membuat proses bertingkat, membentuk tirus, mengkartel, mengebor dengan mesin, membuat ulir. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah baja ST337 berbentuk silindris dengan panjang 155 mm dan diameter 25 mm. Yang kedua, alat atau mesin yang digunakan. Pertama, jangka sorong. Yang kedua, dial indikator. Yang ketiga, stopwatch. Yang keempat, kunci sub. Yang kelima, kunci pahat. Yang keenam, tachometer. Yang ketujuh, pahat HSS. Yang kedelapan, pas 19. Yang ke-9, mesin bubut. Selanjutnya ada mesin bubut dan bagian-bagian utamanya. Di sini ada gambar mesin bubut. Bagian-bagiannya: yang pertama, handle untuk membalikan arah perputaran paksi utama. Yang kedua, tuas untuk mengerjakan paksi utama. Yang ketiga, poros potong bubut atau skrup hentar. Yang keempat, cakar 3. Yang kelima, handle untuk kunci mur. Yang keenam, pemegang pahat. Yang ketujuh, eretan yang atas. Yang ke-8, senter dalam kepala lepas. Yang ke-9, eretan melintang. Yang ke-10, alas mesin. Yang ke-11, kepala lepas. Yang ke-12, roda tangan untuk memindahkan kepala lepas. Yang ke-13, tuas untuk mengatur jumlah perputaran proses utama. Yang ke-14, tuas untuk poros utama. Yang ke-15, roda tangan untuk memindahkan sub. Yang ke-16, lemari kunci. Yang ke-17, tuas untuk menjalankan satu awal lewat proses utama. Yang ke-18, poros utama. Selanjutnya, PTT 1, praktek proses manufaktur mesin rice. Latar belakang: proses manufaktur merupakan satu mata kuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa teknik. Oleh karenanya, melakukan praktikum proses manufaktur harus dilakukan demi didapatkannya suatu penguasaan umum terhadap proses pembuatan suatu produk. Mesin press adalah mesin tools yang digunakan secara akurat untuk menghasilkan satu atau lebih pengerjaan permukaan benda dengan menggunakan satu atau lebih alat potong. Benda kerja dipegang dengan aman pada meja benda kerja dari mesin dalam sebuah alat pemegang khusus yang dijepit atau dipasang pada mesin meja. Selanjutnya, benda kerja dikontakkan dengan pemotong yang bergerak maju mundur. Mesin press merupakan mesin potong yang dapat digunakan untuk berbagai macam operasi seperti pengopresan benda datar dan permukaan yang memiliki bentuk yang tidak beraturan, roda gigi dan kepala baut, boring, reaming. Pembuatan laporan dilakukan dengan tujuan sebagai pembukaan tertulis dari praktikum yang telah dilakukan, serta untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa di dalam praktek maupun teori pembuatan sehingga kelak dapat menunjukkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa di dalam dunia teknik pemesinan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Bahan yang digunakan adalah baja aluminium berbentuk kotak dengan ukuran 50 x 50 mm dan tebal 15 mm. B. Alat atau mesin yang digunakan. Yang pertama, ada jangka sorong digunakan untuk mengukur ketelitian ukuran benda kerja sewaktu dikerjakan. Jangka sorong yang digunakan memiliki 0,05 mm. Yang kedua, ada stopwatch digunakan untuk mengetahui waktu dalam proses pemakanan. Yang ketiga, ada kunci digunakan untuk mengenakan cuk atau pencekam. Bentuk matanya biasanya bujur sangkar. Yang keempat, kunci pahat digunakan untuk mengecangkan pahat akhir selama proses pembuatan keduanya pahat tidak berubah. Yang kelima, ada tachometer digunakan untuk mengukur putaran dari spindle. Yang keenam, ada pisau press alat untuk memakan benda kerja. Yang ketujuh, ada kunci pas 19 digunakan untuk mengencangkan polos.
Selanjutnya ada teori. Mesin press adalah mesin press yang digunakan secara akurat untuk menghasilkan satu atau lebih pengerjaan permukaan benda dengan menggunakan satu atau lebih alat potong. Benda kerja dipegang dengan aman pada meja benda kerja dari mesin atau dalam sebuah alat pemegang khusus yang dijepit atau dipasang pada meja mesin. Selanjutnya, benda kerja dikontrakan dengan pemotong bergerak maju mundur. Mesin press merupakan mesin potong yang dapat digunakan untuk berbagai macam operasi seperti pengopresan benda datar dan permukaan yang memiliki bentuk yang tidak beraturan. Roda gigi dan kepala baut, boring, ramming, kemampuan untuk melakukan berbagai macam pekerjaan membuat mesin press merupakan salah satu mesin yang sangat penting dalam bengkel kerja. Selanjutnya di sini ada gambar mesin press dan bagian-bagian mesin press yaitu lengan untuk menyongkong arbor, tuas untuk menggerakkan meja otomatis, dino pembatas untuk membatasi jarak garis otomatis meja, meja mesin tempat untuk memasang benda kerja dan perlengkapan mesin, F engkol untuk menggerakkan meja dalam arah memanjang, G tuas untuk mengunci meja, baut penyetel untuk menghilangkan getaran meja, I engkol untuk menggerakkan sadel dalam arah melintang, J engkol untuk menggerakkan lutut dalam arah tegak, K tuas untuk mengunci meja, L tabung pendukung dengan batang ulir untuk mengatur tingginya meja, M lutut tempat untuk kedudukan alas meja, N tuas untuk mengunci sadel, O alat meja tempat kedudukan untuk meja, P tuas untuk merubah kecepatan motor listrik, D engkol meja, R tuas untuk merubah kecepatan motor listrik, S tuas untuk menentukan besarnya putaran spindle dan pisau press, T tingkat untuk mengbantar turun naiknya meja, U spindle untuk memutarkan arbor dan pisau press, F tuas untuk menjalankan spindle. Selanjutnya PT 2, perancangan proses produk gerak sepatu pada PT Jaya Abadi. Mohon data berikut maka tabel raw material beserta jumlahnya, keterangan tabel raw material rak sepatu, nama material, jumlah unit frame, nama material frame, jumlah unit 2, nama frame horizontal, jumlah unit 4, pengait, jumlah unit 4, frame vertikal, jumlah pengait 4, baut, jumlah unit 16, alas, jumlah unit 4, jaring-jaring jumlah unit 4, frame jaring-jaring jumlah unit 4, penyangga tengah jumlah unit 8, penyangga samping jumlah unit 4. Selanjutnya ada bill of material. Dalam bill of material atau BOM juga berhubungan dengan part numbering system yang menjadi identitas yang akan membedakan antara produk jadi komponen sehingga dapat memudahkan dalam proses pembuatan. Pada bill of material rak sepatu di atas sebanyak 3 level berikut merupakan keterangan dari bill of material produk rak sepatu pada PT Jaya Abadi. Rak sepatu ada frame horizontal 4, frame vertikal 4, frame horizontal ada pin 4, frame vertikal 4 ada baut 16. Alas 4, pada frame jaring-jaring 4, jaring-jaring 4, penyangga frame jaring-jaring 8. Selanjutnya ada kesimpulan. Bill of material bisa berfungsi sebagai rangkaian struktur komponen-komponen yang digunakan untuk memproduksi barang-barang sesuai dengan master production scheduling. Pada bill of material rak sepatu di atas memiliki 3 level. Operation processor digunakan untuk membuat peta kerja yang menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut dalam elemen operasi secara detail. Pada operasi proses rak sepatu di atas memiliki 16 proses, 1 pemeriksaan dan 1 penyimpanan. Assembly prosesor juga diperlukan untuk membuat peta yang menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang akan dialami komponen. Berikut pemeriksaannya dari awal sampai produk jadi selesai. Pembuatan frame vertikal, pembuatan frame horizontal, pembuatan penyangga samping, pembuatan
penyangga jaring-jaring tengah, pembuatan frame jaring-jaring, assembly party frame vertikal dan horizontal, assembly part alas, dan assembly part frame. Selanjutnya ada gambar teknik produk rak sepatu pada PT Jaya Abadi. Pada belakang, dengan adanya kemajuan e-bag yang dulunya para penggambar teknik menggunakan pensil menggaris untuk membuat desain gambar, sekarang sudah ada aplikasi software sendiri untuk mempermudah mendesain gambar tersebut. Dengan adanya software tersebut, manusia dapat mengerjakan tugas proyek mendesain gambar dengan mudah, cepat, efektif, lebih efisiensi, dan lebih akurat. Software ini sangat berguna dalam kehidupan mendesain gambar sehari-hari. Software ini adalah Object Inventor. Object Inventor adalah sebuah pemrograman dari Autodesk yang digunakan untuk membuat gambar rancangan bangunan, mesin, pemimpin, dan gambar-gambar lain yang memerlukan keakuratan, ukuran, dan jarak. Dengan aplikasi dari kelanjutan gambar teknik yang dilakukan dengan menggambarkan manual. Gambar teknik merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang teknik. Oleh karena itu, gambar teknik juga disebut sebagai bahasa seorang teknik. Sebelum melakukan penggambaran dengan pemrograman inventor, kita harus mengetahui dengan mengatur jenis gambar yang akan dibuat dan proyeksi-proyeksi yang akan dibentuk. Toleransinya seperti yang dijelaskan pada saat praktikum gambar teknik. Autodesk Inventor biasanya digunakan untuk membuat gambar 2D atau gambar 3D. Dalam prakteknya, Autodesk Inventor menggunakan sistem koordinat untuk mengatur jarak panjang sebuah objek dan mengatur tempat atau lokasi gambar dalam bidang atau ruang. Untuk gambar 2 dimensi digunakan koordinat 2 sumbu yaitu X, Y, dan Z. Sementara untuk 3 dimensi menggunakan koordinat 3 sumbu yaitu X, Y, dan Z. Maka dari itu, penulis mendesain gambar produk sepeda dengan menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Selanjutnya ada gambar teknik. Pengertian gambar teknik menurut Micha Spencer 2001, gambar teknik adalah gambar yang dibuat dengan menggunakan cara-cara, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh para ahli teknik. Dalam gambar teknik terdapat ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan berupa normalisasi atau standarisasi yang ditetapkan oleh ISO atau International Organisasi for Standardization, yaitu sebuah badan atau lembaga internasional. Di negara-negara tertentu ada yang memiliki badan standarisasi nasional yang cukup dikenal di seluruh dunia. Misalnya di Jerman ada DIN, di Belanda ada NEN, di Jepang ada JIS, dan di Indonesia ada SII. Selanjutnya ada kesimpulan. Memakai proyeksi ortogonal yaitu jenis kuadran 3 atau lebih dikenal dengan proyeksi Amerika dengan data yang sudah dikumpulkan. Penulis mampu membuat gambar 2D dan 3D komponen dari rak sepatu. Gambar 2D berupa frame, alas, baut, dan mengait. Gambar 2D penulis mampu membuat gambar 3D berupa assembly produk rak sepatu dan assembly breakdown produk rak sepatu. Selanjutnya ada perancangan Quality Fusion Deployment atau QFD produk rak sepatu pada PT Jaya Abadi. Latar belakang perkembangan produk di dunia industri sangatlah berkembang pesat dan semakin banyak dibutuhkan. Oleh karena itu, kesuksesan dan keberhasilan perusahaan dapat ditentukan oleh keberhasilan mengembangkan produknya sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen. Kenyamanan konsumen merupakan hal terpenting bagi perusahaan, bagi dari segi pelayanan maupun produk yang dihasilkan. Persaingan bisnis tidak hanya dalam dunia bisnis saja, adapun terjadi dalam persaingan perusahaan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, harus selalu melakukan perbaikan kualitas pelayanan maupun produk sehingga perusahaan dapat bersaing melawan perusahaan lain. QFD adalah metode pendukung dalam melaksanakan perancangan dan pengembangan. QFD ini digunakan untuk memperbaiki proses perancangan dan mengatasi masalah yang timbul dalam tim proyek. Fokus utama metode ini berkaitan dengan pelanggan yang mana dapat membantu proses pengembangan sebuah
produk sesuai dengan harapan. Di bawah ini menurut tujuan dan manfaat EFD antara lain sebagai berikut. Dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, dapat menganalisis persaingan usaha dengan baik, dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan keinginan kebutuhan konsumen, manfaat yang diperoleh perusahaan. Hemat biaya karena produk atau jasa yang dihasilkan sesuai keinginan dan harapan konsumen. Meningkatkan pendapatan produk atau jasa yang dihasilkan sesuai harapan, mengurangi waktu produksi, mengurangi kesalahan produk saat produksi. Adapun manfaat lain dari penerapan EFD adalah fokus pada pelanggan untuk menambahkan masukan dari konsumen. Efisiensi waktu, memfokuskan dengan harapan dan kebutuhan konsumen, orientasi kerja. Berikut merupakan kesimpulan dari praktikum modul 3 tentang cara menyusun konsep dasar dan tahapan pembuatan EFD dari produk rak sepatu menggunakan software Visio. Dengan memahami pengertian dan tahapan dari EFD untuk membuat perancangan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen menggunakan software Visio sehingga dapat dihasilkan gambar quality atau EFD dari produk rak sepatu. Tahapan pembuatan HOD menyusun customer requirement, setelah itu mengembangkan hubungan antara matriks what dan how, selanjutnya menentukan hubungan antara metrik how, dan yang terakhir adalah menentukan target value. Selanjutnya ada evaluasi ekonomi produk rak sepatu pada PT JA Abadi. Latar belakang di era industri 4.0 yang semakin berkembang, ini kita sebagai manusia mengharapkan munculnya hal-hal baru yang lebih praktis dan nyaman dalam menggunakan serta mempunyai kegunaan lebih dari produk sebelumnya. Aspek sosial, psikologi, dan fisik di lingkungan memainkan peran besar dan mempengaruhi produktivitas kerja seseorang. Salah satu usaha untuk menciptakan suasana yang menjamin kerja optimal ini membutuhkan rak sepatu yang mempermudahkan aktivitas penggunanya. Desain furnitur yang efektif tidak hanya mampu mencakup kebutuhan kerja, tetapi juga sanggup untuk menghemat ruang kerja dan gerak sambil menyediakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna untuk jangka waktu yang panjang. Di bawah ini merupakan data ukuran setiap bagian komponen produk rak sepatu pada PT JA Abadi. Bagian rak sepatu, tingkat rak sepatu ukuran 74 cm, panjang rak sepatu ukuran 67 cm, lebar rak sepatu ukuran 9 cm, pegangan sepatu ukuran 15,3 cm. Pengumpulan data evaluasi ekonomi pada produk rak sepatu pada PT JA Abadi. Dengan menggunakan metode pengambilan gambar, sampel menaruh sepatu pada rak sepatu dan memberikan ukuran sudut derajat pada bagian tubuh sebagai gambar berikut. Selanjutnya ada kesimpulan. Hasil pengambilan ilmu biomekanika dengan metode Rebe mendapatkan hasil skor 2 dengan keterangan resiko antara lain low risk, yang may be needed atau bisa diartikan resiko bayar rendah. Jadi dari hasil analisis evaluasi ekonomi di atas, produk rak sepatu yang diproduksi PT JA Abadi lebih baik lagi apabila perbaiki lagi dari segi tinggi rak sepatu dan lebar rak sepatu untuk mendapatkan skor 1, yaitu negliris agar konsumen lebih nyaman pada saat meletakkan sepatu. Proses evaluasi ekonomi rak sepatu pada PT JA Abadi terdapat beberapa proses dengan melakukan pengamatan ataupun pengambilan gambar aktivitas konsumen meletakkan sepatu di rak sepatu yang digunakan untuk mengetahui sudut derajat pada bagian tubuh. Kemudian dianalisa di bagian analisa biomekanika menggunakan metode Rebe. Lalu proses menentukan data ukuran rak sepatu berdasarkan data antropometri suku Jawa berguna di proses pengujian aspek ergonomi. Kemudian dilanjut proses pengujian aspek ergonomi antara ukuran rak sepatu ergonomi dengan ukuran rak sepatu PT JA Abadi menggunakan perhitungan C-square test untuk mengetahui pelayanan rak sepatu pada PT JA Abadi dari segi ergonominya, dan proses terakhir yaitu melakukan analisis biomekanika menggunakan metode Rebe. Selanjutnya
ramalan permintaan pasar pada produk rak sepatu pada PT Jaya Abadi. Latar belakang, permintaan akan suatu barang bisa berupa permintaan barang dari konsumen ke perusahaan maupun permintaan dari perusahaan ke supplier. Banyaknya permintaan barang dari konsumen ke perusahaan biasanya dilihat dari segi kualitas dan harga dari suatu barang. Jika harganya murah dan kualitas bagus, maka akan banyak konsumen yang meminati barang tersebut untuk dibeli. Banyaknya permintaan barang dari konsumen menyebabkan perusahaan harus menyediakan barang yang lebih banyak agar tidak kekurangan stok barang yang berakibat pula pada peningkatan permintaan barang dari perusahaan ke supplier. Jika permintaan naik dan perusahaan kekurangan stok barang, maka angka penjualan menurun dan perusahaan akan kehilangan konsumen serta perusahaan mengalami kerugian. Sering juga terjadi permasalahan dengan adanya barang yang sudah tidak bisa dipakai lagi karena barang tersebut sudah lewat masa berlakunya akan membuat kerugian pada perusahaan sebab stok barangnya masih banyak dan kita harus menyediakan barang-barang yang baru lagi. Dilihat dari penjelasan sebelumnya dibutuhkan suatu peramaan dalam peramaan barang-barang apa saja yang paling diminati oleh konsumen sehingga perusahaan bisa mengantisipasi persediaan stok barang dan berapa banyak permintaan barang oleh perusahaan ke supplier. Hal ini akan mengurangi biaya-biaya persediaan stok barang yang tidak seharusnya untuk dikeluarkan. Kesimpulan, untuk mengetahui hasil ramalan permintaan pada produk rak sepatu pada PT Jaya Abadi berdasarkan perhitungan peramalan permintaan dan evaluasi peramalan permintaan, sehingga kami bisa mengerti metode peramalan terbaik untuk produk rak sepatu pada PT Jaya Abadi. Berikut ini hasil pengolahan data hasil perhitungan peramalan permintaan pada produk rak sepatu PT kami dengan menggunakan software QM for Windows. Ini didapatkan metode yaitu ESO 6 EMAD forecasting 1173,819. Selanjutnya material recruitment planning rak sepatu pada PT Jaya Abadi. Penjelasan MRP material recruitment planning atau MRP pada produk rak sepatu PT Jaya Abadi itu dari struktur produk atau POM dan hasil forecasting atau peramalan permintaan bulan Januari 2021 serta data persediaan atau inventory pada bulan Desember 2020 dan deadline time produksi sebagai berikut. Satu, input data yang dimaksud ini bisa dilihat dari gabungan tabel dari pengumpulan data yaitu tabel 4.1 data jumlah komponen, tabel 4.2 data peramalan permintaan, tabel 4.3 data inventory, dan data lead time beserta penjelasannya di situ. 2. Pengelolaan data MRP ini bisa dilihat dari gambar 4.2 input MTR pada software QM for Windows F5 beserta penjelasannya di situ. 3. Output dari pengelolaan data MRP ini bisa dilihat dari gambar 4.3 output MRP pada software QM for Windows F5 beserta penjelasan di situ. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data terkait perancangan dan pengendalian bahan baku di PT Jaya Abadi yang telah dibahas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Bahwa bagian rak sepatu mendapatkan level 0, lead time sebesar 2, on-hand inventory sebesar 33, lot size sebesar 436, minimum quantity sebesar 1212, PD 1 sebesar 436, PD2 sebesar 302, PD3 sebesar 274, PD4 sebesar 200, dan seterusnya. Hasil salah satu material recruitment planning atau MRP dari output di atas bagian on hand produk rak sepatu mendapatkan PD0 and B4 sebesar 33, PD1 sebesar 33, PD2 sebesar 843, PD3 sebesar 540, PD4 sebesar 266, dan seterusnya. Selanjutnya ada PD 401. Rancangan tata letak fasilitas PT Jaya Abadi.
latar belakang. Saat ini dunia industri mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dan dengan perkembangan dunia industri menyebabkan terjadinya pesaing cukup ketat antara perusahaan. Kualitas merupakan faktor dasar konsumen terhadap suatu produk. Kualitas juga merupakan faktor utama yang membawa keberhasilan suatu perusahaan. Hal ini tersebut ditandai dengan banyak permunculan pabrik-pabrik dan perusahaan yang berusaha untuk mempertahankan ekstensinya di tengah pesaing global. Untuk menghadapi pesaing tersebut, maka diperlukan satu strategi, yaitu dengan memperbaiki operasi kerja yang dilakukan agar lebih efisien dan efektif, serta disesuaikan dengan sistem perancangan kerja yang berlalu. Salah satu strategi yang dimiliki oleh perusahaan adalah dari segi minimalisasi biaya, efektivitas marketing, kecepatan proses produksi, ketetapan produk, hingga peningkatan image perusahaan. Penerapan strategi tersebut harus diterapkan mulai dari penanganan bahan baku, proses, hingga penanganan barang jadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk jadi juga harus mendapatkan penanganan yang tepat supaya kualitas produk dapat terjaga hingga ketenangan konsumen. Selanjutnya ada 7 penelitian mengetahui cara perancang tata letak fasilitas pada PTJ abadi, mengetahui apa saja keperluan area tata letak fasilitas pada PTJ abadi, pengumpulan data CIPT Jawa Induk Produksi berdasarkan hasil forecast didapatkan permintaan pada bulan Mei 2021 dengan mengambil 4 data bulan akhir, yaitu Januari, Februari, Maret, April dengan hasilnya yaitu 102 unit rak sepatu. Berikut data forecasting pada bulan Mei 2021. Pengumpulan data rekap minimum kuantiti. Berikut ini merupakan rekapan minimum kuantiti produk rak sepatu pada PT JABG. Rak sepatu minimum kuantiti 1212, rem minimum kuantiti 2424, rem vertikal minimum kuantiti 4848, rem horizontal 4848, mengait 19392, alas 112, jaring alas 4848, rem jaring 4848, tenaga tengah 4848, tenaga samping 9696. Selanjutnya ada pengumpulan data rekap jumlah produksi berdasarkan hasil forecasting produk rak sepatu dari bulan Mei 2020 sampai April 2021 didapatkan data sebagai berikut. Bulan Mei 2020 demand 768 dan Juli 2020 demand 790, bulan Juli 2020 demand 831, bulan Agustus 2020 demand 921, bulan September 2020 demand 953, bulan Oktober 2002 demand 103, November 2002 1123, Desember 2002 1234, Januari 2021 1212, Februari 2001 978, Maret 2021 1124, April 2021 1222, 11.203, jumlah 12.160. Ada pengumpulan data jumlah mesin yang dibutuhkan untuk proses perakitan rak sepatu dapat ditentukan dengan menghitung jumlah kebutuhan mesin, yang mana jumlah produksi per bulan adalah 102 unit untuk 102 unit dengan produk 50 unit per hari. Jenis mesin yang dibutuhkan dalam proses perakitan rak sepatu menggunakan 7 jenis proses. Jenis mesin Hyundai RYU RSG 100-3, waktu operasi 4 menit, idle 8 menit. Jenis mesin Vertagawa, waktu operasi 3 menit, idle 10 menit. Jenis mesin las listrik Lakonis 900W, waktu operasi 5 menit, idle 12 menit. Jenis mesin Hyundai Manteng SH05, waktu operasi 3 menit, idle 18 menit. Jenis mesin 5 molar, waktu operasi 3 menit, idle 8 menit. Jenis mesin blower Rona RP, waktu operasi 6 menit, idle 10 menit. Selanjutnya ada pengumpulan data. Nama SK 1 frame alas, SK 2 alas frame pengait, SK 3 frame alas. Selanjutnya ada PTT modul 2, analisis finansial keuangan PTJ abadi. Latar belakang
belakang perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengelola sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif efisien produksi mungkin untuk menghasilkan laba. Manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi fondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut manajemen keuangan. PT Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bermutu di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bayi. PT Jaya Abadi membuka sebuah produk yaitu berupa produk rak sepatu KDT. PT Jaya Abadi berdiri tahun 2019. Untuk memaksimalkan keuntungan maka digunakan metode activity based costing sehingga menyediakan informasi perhitungan biaya yang lebih baik dan dapat membantu manajemen mengelola perusahaan secara efisien serta memperoleh pemahaman yang lebih baik atas keunggulan dan kelemahan perusahaan. Analisis finansial keuangan di PT Jaya Abadi terdiri dari menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan metode ABC atau activity based costing, cash flow perusahaan, dan kelayakan investasi. Tujuan yang pertama ada untuk mengidentifikasi cash flow di PT Jaya Abadi, yang kedua menganalisis serta kelayakan investasi di PT Jaya Abadi. Selanjutnya ada metode ABC atau aktivitas based costing sebagai suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang di perusahaan. Sistem ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan, sehingga wajar bila pengalokasian biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan aktivitas tersebut. Selanjutnya ada cash flow. Cash flow adalah tata aliran uang masuk dan keluar per periode waktu pada suatu perusahaan. Cash flow terdiri dari yang pertama ada cash in atau uang masuk, umumnya berasal dari penjualan produk atau manfaat terukur atau benefit. Yang kedua ada cash out atau uang keluar, merupakan kumulatif dari biaya-biaya kos yang dikeluarkan. Cash flow yang dibicarakan dalam ekonomi teknik adalah cash flow investasi yang bersifat estimasi atau prediktif. Karena kegiatan evaluasi investasi pada umumnya dilakukan sebelum investasi tersebut dilakukan. Jadi perlu dilakukan estimasi atau perkiraan terhadap cash flow yang akan terjadi apabila rencana investasi tersebut dilaksanakan. Selanjutnya ada PTT 403, Enterprise Resource Planning PT Jaya Abadi. Definisi ERPR selanjutnya ada ERP. ERP planning adalah sebuah sistem yang selanjutnya ada definisi ERP. ERP adalah sebuah sistem yang membantu untuk mengatur proses bisnis dalam suatu kesatuan yang terintegrasi seperti marketing, produksi, pembelian, dan accounting, dan menyimpan semua transaksi dalam
suatu database yang digunakan perusahaan sedang menyediakan manajemen reporting tools. Karakteristik ERP. Karakteristik ERP meliputi hal sebagai berikut. Sistem ERP memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Sistem ERP memproses bagian besar dari transaksi perusahaan. Sistem ERP menggunakan basis data perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Sistem ERP memungkinkan mengakses data secara waktu nyata atau dalam beberapa hal sistem ERP memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang terakhir ada sistem ERP menunjung sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan multinasional. Ya, berarti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furnitur di Kabupaten Kudus, Kecamatan Bayi. PT Jaya Abadi berdiri di tahun 2019. PT Jaya Abadi pertama kali didirikan pada 19 Januari 2019 yang memproduksi dan menjual berbagai produk mebel, meliputi furnitur atau mebel kudus. Kami memproduksi rak sepatu. Nama perusahaan PT Jaya Abadi, tanggal berdiri 19 Januari 2019, alamat Kabupaten Kudus, Kecamatan Bayi, nomor telepon 061 32857, alamat website www.jayaabadi.com.id, email jayaabadi@gmail.com. Logo perusahaan, di sini ada gambar logo perusahaan dan penjelasan logo. Simbol daun yang mempunyai warna pelangi yang mempunyai filosofi sesuatu yang indah, sejuk, melayaknya surga. Selanjutnya ada warna merah memberi arti sebuah simbol keberanian, kekuatan, dan energi. Selanjutnya ada warna oranye mempunyai arti kesan, hangat, dan bersemangat. Selanjutnya ada warna kuning memberi arti kehangatan dan rasa bahagia. Selanjutnya ada warna biru memiliki arti menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Yang selanjutnya ada warna hijau, warna yang identik dengan alam dan mampu memberi suasana yang santai. Selanjutnya ada warna ungu memiliki arti menarik perhatian, memancarkan kekuatan. Yang terakhir ada huruf C dan A, adalah singkatan dari nama perusahaan sendiri, yaitu Jaya Abadi, yang berarti kejayaan atau kesuksesan selamanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Oh, ini more kan? More terus. Stop recording.